ketemu dia setiap hari kan jadi kayak ya apalagi nih, maksudnya udah ketemu dia dari pagi, ketemu pagi, gue bareng sama dia gitu. Kalau aku sih biasanya kalau dia nolak, aku paksa aja. Paksa maksudnya? Aku paksa sampai dia mau. Kalau dalam stand up comedy itu ada teknik yang namanya act out. Oke, Jadi apa lebih ke itu? Act out itu adalah gerakan, lebih ke walaupun tanpa kata, tanpa suara, tapi gerakan yang secara tiba-tiba gitu. Kayak misalkan gue lagi asik nonton Netflix, tiba-tiba dia lah udah di atas gitu. Kalau kayak begini, malam pertama kalian kayak apa sih? Malah justru kita pakai kamar tukang make up waktu itu. Karena kamar kita belum siap. Kamar kita belum siap. Halo Mama and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin di Bobo Bareng ya Orami. Oke Mama and Dad, Bobo Bareng kali ini saya Zoya akan bersama dengan David dan Mike. Hai, apa kabar? Baik. Bagaimana Pak Sutri ini yang baru 2 tahun menikah, bener nggak sih? Iya, 2 2 tahun. tahun ya? 2 tahun. 2018? 2018. 2018. Baru 2 tahun menikah, terus langsung mendapat cobaan masa pandemi. Kan banyak banget nih pada masa pandemi ini suami istri pada cakar-cakaran gitu. Nah, kalian cakar-cakarannya seperti apa? Gitu kan ya, pasti semuanya ada stresnya dong. Cakar-cakarannya seperti apa? Diselesaikan secara komedi atau diselesaikan secara seksual nih? Yang mana dia? Gimana? David dulu. Gimana kepala rumah tangga nih ya? Sebagai kepala rumah tangga, emang bagi seorang suami pandemi itu deritanya luar biasa ya. Di luar suruh jaga jarak, di luar suruh jaga anak. Di rumah suruh jaga anak. Gitu. Udah gitu. Itu juga anak berdua lah ya. Ya nggak ke ini curang harus nih. bantuin dia. Yang dikasih kesempatan pertama ngomong, dia yang harus lebih Harus menderita ini. tuh katanya. Oh iya, oke. Terus yang paling susah di kehidupan rumah tangga tuh apa? Kan maksudnya ini kan masih termasuk keluarga baru ya gitu. Terus belum pernah terjadi sebelumnya kayak gini, itu mempengaruhi nggak, terutama gitu ya dalam urusan bercinta nih Fit. Pandemi dan urusan bercinta tuh terpengaruhi nggak tuh? Kan stres gitu. Apa iya gitu bisa langsung ini kan nggak, pasti ada proses-prosesnya gitu ya. Itu tuh gimana tuh pas lagi pandemi gitu? Apa urusan bercintanya juga runyam atau malah justru makin mesra atau gimana tuh di rumah? Gimana, Bu? Kan suruh jaga anak ya. Bisa turn on nggak disuruh jaga anak nih? Gimana, Bu? Bukan disuruh jaga anak sih, maksudnya berbagi jaga anak kali Iya, ya. berbagi. Itu gimana tuh? Perubahannya apa? Ada nggak perubahan yang kayaknya? Sebenarnya sih biasa aja, cuman lebih kepada mungkin awal-awal kan kita nggak dikasih pengetahuan tentang virus ini sebenarnya ya nggak sih? Iya, Kayak itu simpang kan. siur, siapa yang mesti kita percaya? Bingung juga, apa pemerintah, apa dokter. Udah itu pemerintah beda-beda lagi waktu itu kan Benar. awal-awal ngasih infonya. Aduh, Bener-bener, jadi info yang masuk ke kita tuh terlalu banyak, kita bingung nyaringnya, jadi mana yang bener nih. Bahkan ada yang bilang juga katanya, bercinta juga beresiko menularkan corona. Terus suruh pakai masker gitu. Kenapa jadi ribet gitu ya. Padahal kan kita kan juga, ya maksudnya sehari-hari juga di rumah bareng gitu. Kenapa pada saat makan kita lepas masker, makan misalkan berdekatan terus bercinta suruh pakai masker, kan jadi kayak repot bingung. juga ya. Terus tapi sempat berkurang atau gimana tuh masa penyesuaiannya? Kan banyak yang agak-agak ini ya, pada masa pandemi ini kan banyak sekali terjadi KDRT gitu ya. Nah kalau yang tidak terjadi KDRT biasanya banyak yang cukup stres gitu di rumah. Ntar cukup stresnya malah seksnya makin banyak atau bahkan tidak ada seks sama sekali gitu. Nah kalau yang terjadi pada kalian berdua tuh kayak apa? Biasa aja sih, maksudnya nggak yang ngurangin gitu. Nggak sengaja ngurangin gitu, enggak? Iya enggak, tapi ya udah jalan sendiri aja, kalau pengen ya udah, kalau enggak ya udah lupa aja gitu, nggak kepikiran sama sekali gitu. Gitu, jadi udah by proses Iya, aja proses gitu ya? aja gitu, ngalir sendiri. Kalau dia sih biasa aja gitu, dia kayaknya nggak ada orang. Tapi kalau ke gue kayaknya lebih ke psikologisnya gini Mbak. Kayak gue kan kalau sama istri misalkan gue sibuk kerja, begitu ketemu kan pasti menggebu-gebu dong, rasakan semangat iya nggak ya. sih, kayak kita di luar pulang kerja, wah
quality time Asik sama nih. istri. Segala macam kita di luar juga udah kepikiran ntar di rumah sama istri ngapain ya. Udah ngebayangin dulu ya. Pasti Betul. para ayah juga banyak yang begitu tuh. Betul, ya jangan lupa pulang mampir minum jamu gitu. Oh gitu Mampir ya. tukang jamu. Nah cuman Biar mungkin mantap. psikologisnya terganggu karena guanya lebih banyak di rumah. Ketemu dia setiap hari kan jadi kayak ya apalagi nih, maksudnya udah ketemu dia dari pagi, ketemu pagi, gue bareng sama dia gitu. Apalagi 3 bulan awal kita tuh ngurangin keluar rumah. Iya kan, semua kan begitu kan, kan kayak gitu. Iya, jadi ya gimana setiap hari ketemu jadi kalau guanya ya, kalau guanya kayak ngerasa, aduh jadi kayak ngurangin hasrat gitu karena kok tiap hari kayaknya ngeliat lu lagi. Jadi kayak nggak ada, kalau rasa kangennya tuh nggak termaintain gitu, jadi nggak greget. Nah, terus kalau misalnya kayak gitu suami diajak nggak mau, terus apa yang kamu lakukan? Apa ada cara ngebujuk yang khusus nggak ke misalnya Mika misalnya nggak tahu ya pakai lingerie transparan, daster robek-robek gitu yang seru kali biar kayak di film-film Tarzan gitu atau gimana? Kalau aku sih biasanya kalau dia nolak aku paksa aja. Paksa maksudnya. Aku paksa sampai dia Gimana mau. cara? Oke. Ayo loh, ayo gitu-gitu lah Kak. Ya gitulah Kak, dusel-dusel gitu loh. Terus dia gitu langsung ini ya luluh ya. Iya, Fit. Lulu dan gue tuh yang butuh waktu emang kalau misalkan emang guanya lagi capek banget, lagi stres banget gitu, lagi butuh pengalihan selain seks misalkan gitu, lagi nggak kepikiran untuk seks gitu. Iya. Terus tiba-tiba dianya pengen gitu. Lebih gue tuh sebenarnya lebih ke ya lu ini aja butuh, maksudnya lu usaha effort lebih aja untuk bikin gue mau gitu, bikin gue horny segala macam kayak gitu sih. Cuman emang ya sebenarnya nggak butuh waktu lama sih, kayak misalkan dia dusel-dusel setengah jam aja juga tiba-tiba udah lupa lagi, udah ya udah sikat. Iya benar. Udah ngeblank ya. Kalau kebalikannya, kalau misalnya David lagi kepengen tapi justru Mika yang setengah-setengah gitu tuh apa yang terjadi tuh? Dibujukinnya gimana tuh, Fit? Nah ini gue tuh kalau lagi pengen seks segala macem, gue tuh kayaknya kurang effort deh. Oh gitu, kenapa kurang Gitu, effort? ya. Itu masalah nggak sih bagi suami? Gitu, gue tuh kayak misalkan ya udah kalau lu nggak mau, ya udah gue tidur gitu, kayak gitu aja gitu. Karena ya mungkin karena tadi gue suka ya hal yang spontan gitu. Jadi karena maunya gue juga spontan, Mbak. Jadi kayak yang nggak yang nanti malam kita enggak, gue nggak gitu. Itu malah lebih sering aku yang gitu. Dia lebih sering kayak gitu. Nanti malam yuk. Nanti subuh yuk, dia yang lebih sering minta waktu-waktu itu gitu, dan ngomongnya tuh misalkan dari sore, dari siang gitu. Nah kalau gue tuh lebih yang suka spontan, Mbak. Jadi gue kalau misalkan pada saat spontan, seperti juga kerjaannya spontan gitu kan. Iya, mungkin karena kebiasaan kali ya, Occupational hazard kayaknya dia Mom and Dad. interaksi sama orang juga spontan, lawakan juga spontan. Jadi kayaknya karena mungkin gue orangnya spontan, jadi kayak ketika gue minta terus tiba-tiba dia nggak mau gitu, ya udah, karena kan wajar aja. Ternyata kan beralasannya bisa kayak, kenapa nggak ngomong dari tadi sih, dia kayak gitu. Buat setting moodnya ya gitu. Iya benar. Iya, kenapa ngomong dari Kadang-kadang kan perempuan itu sebenarnya kalau misalnya kayak direncanain itu enaknya kan kayak kita bisa wangi-wangi dulu, apa gitu kan bisa berasa lebih seksi ya gitu. Nah kalau misalnya Mbak David, yang apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat terangsang pada saat Mika lagi, aku udah siap banget nih, aku ntar malam nih aku kepengen nih kayak gini-gini nih gitu tuh. Apa yang membuat kamu turn on sih sama dia nih? Selain dusel-duselnya. Yang selalu berhasil sih agresifnya dia sih. Oh gitu. Agresifnya tuh apa? Perkataan, bahasa tubuh gitu, apa lebih spesifik? Iya kan biar Mom and Dad bisa belajar ya. Iya nggak? Iya nggak? Iya, lebih ke kalau dalam stand up comedy itu ada teknik yang namanya act out. Oke. Jadi Apa lebih itu? Ke act out itu adalah gerakan, lebih ke walaupun tanpa kata, tanpa suara, tapi gerakan yang secara tiba-tiba gitu. Kayak misalkan gue lagi asik nonton Netflix, tiba-tiba dia lah udah di atas gitu. Serius? Ditomprok Ya? gue. Serius bisa begitu? Bener. Terus serius gak? Serius. Kadang-kadang kalau dia nggak mau, ya tadi yang aku bilang maksa tuh kadang-kadang aku, ya udah aku tiba-tiba. Jadi kamu lompat aja gitu Iya, di atas gitu sini aja. makanya dia, terus dia yang Iya. pertama-tama nggak
kaget atau apa? Kayak pertama kali nikah, itu kapan punya inspirasi gitu, Mika? Kayak gubrak gitu, lompat gitu. Kaget dong kamu, Fit? Awal-awalnya. Iyalah. Pertama kali kayak ada iya, apa? Cuman kalau dia udah paham lah gue sebenarnya gue kalau untuk merangsang tuh gue tipe yang gampang terangsang, gampang banget, dia sentuh. Udah tahu ya gampangannya kayak gimana ya? Langsung aja loncatin. Dia loncatin, juara banget sih. Gampang banget, cuman memang mungkin lebih ke moodnya gue. Nah, kalau kayak begini, malam pertama kalian kayak apa sih? Kita tuh nggak malam pertama, kita tuh siang pertama. Karena akadnya pagi. Oh, pantes. Resepsi malam. Nah, ini buat teman-teman yang lagi merencanakan pernikahan, sebisa mungkin akad pagi. Jadi kalian bisa extraordinary tuh, orang-orang malam pertama, lu siang pertama. Siang pertama ya. Iya, kan biasanya gitu kalau harus apalagi yang ini ya, maksudnya yang jadwal akadnya. Men siangnya. Betul, yang jadwal akadnya pagi, terus resepsinya malam. Kan masih punya waktu panjang dong buat me time berdua. Nah, gua tuh kayak gitu. Serius? Bener. Disempetin? Iya. Sempet. Jadi kita nih akad pagi, selesai akad kan masih ada tamu undangan yang hadir pada akad itu cuma sampai jam 11 kalau nggak salah. Itu kita langsung balik ke hotel. Resepsi balik ke lokasinya lagi kan. Biasanya kan benerin make up dulu apa segala macam. Nggak pakai. Malah justru kita pakai kamar tukang make up waktu itu. Karena kamar kita belum siap. Kamar kita belum siap. Tukang make upnya dengerin nyesel nih kayaknya. Make upnya lagi Cuy, keluar. ya ampun. Kamar kita dipakai sama mereka ternyata. Terbuka semuanya dibawa barang orang. Iya benar. Tukang make upnya lagi keluar. Ya cuma kita berdua. Emang lagi lepas baju. Iya, mau ganti. Mau ganti baju. Sekalian gitu. Iya. Terus kamu nggak Udah kaget? kunci krek. Enggak kaget. Pokoknya emang udah pengen aja gitu aku juga. Pengen. Oke, kita akan main games gitu loh ya. Kamu ngeliat nih tentang preferensi seksualnya mereka. Jadi di games ini nanti Mom and Dad akan lihat lebih banyak lagi dan lebih spesifik lagi tentang kehidupan ranjang dan keintiman mereka berdua. Yuk kita lihat. Siap ya? Oke. Oke, jadi kalau pertanyaan aku untuk suami, istri menebak kira-kira suami akan menjawab apa. Kalau pertanyaanku untuk istri, suami juga kira-kira menebak apakah jawaban dari istriku gitu ya. Oke. Untuk suami, suka atau tidak suka melakukan hubungan intim tanpa adanya foreplay atau pemanasan? Dia nggak suka ternyata. Dia nggak suka. Karena istrinya ngarep pada pemanasan, suaminya males pemanasan kayaknya. Dia langsung menutup muka tuh. Ya, oke. Bisa didiskusikan kalau dilanjut ya di rumah ya. Catet. Untuk istri pertanyaannya sekarang. Suka atau tidak suka setelah melakukan hubungan intim langsung tidur? Oh, tidak suka. Ih, kompak. Udah tahu jawaban istri pasti begitu. Tapi sebenarnya siapa yang cepat tidur duluan sih habis berhubungannya? Iya. Gak usah berhubungan juga udah langsung tidur duluan ya, Kak. Cepet banget. Betul, orangnya pelor ya. Nempel molor. Udah enak udah ya dia ya. Bener. Lagi nggak berhubungan aja nih, kalau gue tuh lebih sering tidur duluan. Oh gitu. Aduh. Untuk suami, suka atau tidak suka melihat istri menonton film dewasa sebelum bercinta? Oke, suaminya kepengen melihat istrinya nonton film dewasa, istrinya nggak suka. Para suami ya, yang suka sama kayak David ini hati-hati ya terhadap ekspektasi Anda. Sekali lagi ya, film-film dewasa itu ya, meskipun boleh ditonton oleh orang dewasa, seringkali membuat Anda mempertanyakan kenormalan seksualitas.
Udah gitu juga film dewasa juga sering kali bikin kita jadi punya ekspektasi. Aduh kamu kayak gitu dong, makanya nonton dong. Kadang-kadang suka gitu, suruh istrinya nonton. Kamu ada ini nggak? Ada udang di balik bakwan nggak mau nyuruh istri nonton? Jangan-jangan supaya kamu kayak giniin aku dong yang. Padahal istrinya udah aktif ya. Ayo. Gitu. Sebenarnya mungkin lebih ke ini kali ya Mbak, kayak misalkan dia sukanya foreplay, gue sukanya spontan. Karena kalau menonton itu kan kegiatan yang tidak butuh banyak act out gitu, jadi kayak ya udahlah nonton aja, ya udah nonton, udah Kamu yuk males ya? gitu. Dia mau gaji buta. Aduh, dia mentang-mentang istrinya rajin nih, mentang-mentang sering tomplok sama istrinya nih. Aduh, gawat. Gua aja mageran sih orang. Iya parah dia mah. Segitunya. Oke, untuk istri pertanyaannya. Suka atau tidak suka sih ketika suami mencapai kepuasannya terlebih dahulu? Dia duluan. Suka atau tidak suka? Yuk, 1, 2, 3. Istrinya sih oke-oke aja, suaminya nggak demen. Kenapa, Fit? Coba jelaskan. Kenapa nggak seneng nyampe duluan? Karena kalau gue nyampe duluan, kan tadi gue pelor nempel molor, udah ngantuk. Dianya nggak dapet. Dianya nggak dapet, yang ada dianya bad mood seharian besoknya. Cranky ya? Oh, Cranky. nggak ada serangan fajar kalau kayak begitu? Ya kalau lagi, tapi sering juga sih dibalas dengan serangan fajar sih ya. Tapi Tuntaskannya gitu ya? iya, tapi kan dia orangnya kalau apa namanya nggak keturutan gitu, pasti ada bad moodnya beberapa waktu. Iyalah, seksi ya. Lumayan berasa soalnya pegel ya tuh. Untuk suami, suka atau tidak suka sih jika istri meminta posisi woman on top saat bercinta? 1, 2, 3. Kompak. Pemandangannya ya, David ya, biasanya. Kalau lagi kamu woman on top, dia gaji buta nggak? Apa dia juga usaha megang-megang atau dia cuma nontonin kamu doang gitu, mager? Aku suruh, ayo dong. Suruh bantuin. Untung istrinya sedikit bosi, tapi ranjang bosinya. Cocok jadinya. Kalau bosi di luar ranjang, puyeng. Untung dia aktif ya. Kalau enggak dia diam mager. Karena emang posisinya begitu ya kan, bagus gue nggak tidur. Tapi emang ya itu pemandangan sih, selain pemandangan memang lebih apa ya, gue kayak lebih terintimidasi. Powerful kayaknya ya. Terintimidasi in a sexy way. Gitu. So thank you sekali lagi buat tamu Bobok Bareng spesial kali ini. Ya, sampai ketemu lagi di episode-episode dari Bobok Bareng bersama Orami selanjutnya. Bye. Dadah.